Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wise? Wise community, be better, be better, be better, better than the best. Yay! Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Kali ini Abi ingin menyampaikan bahwa kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan informasi yang terkait dengan situasi dan juga kondisi dari sebuah keadaan. Nah, di sana nanti kita akan belajar menggunakan subjek-subjek membuat kalimat mudah, sederhana. Namun sekali lagi, memang kita mulai dari yang sederhana ini, tetapi yakinlah bahwa dalam waktu yang relatif sangat singkat Anda akan mampu menguasai bahasa Inggris conversation atau bahasa Inggris aktif ini dengan sangat mudah. Dalam sesi ini juga kita akan belajar menggunakan conjunctions atau kata-kata sambung, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih kaya lagi tentang bagaimana cara kita membuat kalimat yang baik dalam bahasa Inggris. Selamat menikmati. Nanti saya akan audio saja, dan mudah-mudahan semakin hari atau semakin kesini semakin Anda tahu bagaimana cara menguasai komunikasi bahasa Inggris secara cepat, mudah, efektif, dan sangat aplikatif. Baik sahabat sekalian, kita sekarang masuk ke kosakata baru tentang feelings and conditions. Sebenarnya ini adalah masuk dalam kategori adjektif. Kita mulai dari yang pertama. Abi membacanya pelan saja dulu supaya teman-teman mengucapkannya juga benar nanti ya. Yang pertama, hungry, thirsty, tired, angry. Busy ya, busy bukan busy, bukan basi ya, bukan juga busi ya, itu kalau busi untuk motor itu. Kalau basi itu sayur itu ya, biasanya basi atau nasi. Sleepy, afraid, brave, happy, ready, shy, cheerful. Cheerful bukan cheerful tapi cheerful. Sad, silent ya gitu. Coba diulang lagi ya. Hungry, thirsty, tired, angry, busy, sleepy, afraid, brave, happy, ready, shy, cheerful, sad, silent. Nah, begitu. Sekali lagi silakan teman-teman. Sekarang teman-teman yang baca. 3, 2, 1. Ya, gitu ya. Jadi hungry, thirsty, tired, angry, busy, sleepy, afraid, brave, happy, ready, shy, cheerful, sad, silent. Nah, seandainya teman-teman ingin menambah beatnya dengan lebih cepat, silahkan saja ya. Yang jelas pengucapannya harus benar, tidak harus cepat, tapi benar pengucapannya itu lebih utama. Kita masuk ke part yang kedua tentang kosakata ini. Yang pertama adalah empty, full ya, bukan full tapi full kayak gitu, full ya. Dark, bright, dirty, broken, slippery, wet, dry, hot, cold, bukan cold tapi cold, d-nya ditongolkan ya, cold, bukan cold, bukan cold tapi cold ya. Warm, bacanya warm. Stinky, noisy. Coba diulang lagi. Empty, full, dark, bright, dirty, broken, slippery, wet, dry, hot, cold, warm, stinky, noisy. Lebih cepat lagi. Empty, full, dark, bright, dirty, broken, slippery, wet, dry, hot, cold, warm, stinky, noisy. Ya dong, ngos-ngosan juga, tapi itu serunya ya, belajar nggak usah mikir, pokoknya tembak aja dulu, nanti insya Allah gampang semuanya. Jadi itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari materi ini, yang karena kita ingin membuat kalimat yang lebih panjang, maka kita butuh conjunctions atau kata sambung. Apa saja itu? Nah, kita di sana sudah ada. Mudah-mudahan ini lebih mudah lagi ya, karena ditatanya 4-4 ini. Before, after, so, because ya. Before, after atau after silahkan saja. Kalau saya lebih suka menyebutnya after ya.
with ingat th, with, without, although GH-nya tidak dibaca. But itu nggak boleh dibaca but, nggak boleh. Tapi, ya kalau orang Indonesia kan gitu, tetapi gitu. Tapi dalam bahasa Inggris nggak boleh but, nggak boleh, karena itu harus pendek. But, if, meanwhile, whereas, that's why, ya. Before, after, so, because, with, without, although, but, if, meanwhile, whereas, that's why. Ya. Sekali lagi ucapkan pelan-pelan saja nggak apa-apa. Nanti kalau mau beatnya lebih tinggi silahkan saja. Tapi karena kata-katanya nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi silahkan. Yang paling penting adalah pengucapannya. Your pronunciations must be correct. Itu ya. Before, after, so, because, with, without, although, but, if, meanwhile, that, whereas, that's why. Ya, whereas, ya. Kira-kira bisa ya teman-teman, bisa menguasai inilah. Ini kan terlalu mudah. Nah, kita sekarang pergi ke language summary. Ini bagaimana kita mengungkapkan satu keadaan. Untuk yang pertama, subjeknya pakai I atau I'm not. Ya, misalnya saya tidak sehat, I'm not healthy. Misalnya, saya bahagia, I'm happy. Ya, saya tidak sedih, I'm not sad. Tadi sudah, tinggal dibaca. Yang kedua, am I apa titik itu? Apakah saya, gitu ya? Am I happy? Misalnya ya. Apakah saya bahagia? Ya. Contoh lagi, am I sleepy? Apakah saya ngantuk? Ya, dan sebagainya. Ada juga what am I? Ya, apa? Misalnya saya tuh bagusnya tentang apa sih? What am I good at? Good at itu ya. What am I good at? Gitu. Jadi ini memang agak susah yang ketiga ini. Tetapi caranya begitulah. What am I good at? Bahasanya begitu ya, harus pakai at begitu, good at ya. Yang kedua, he, she, it. He adalah subjek yang mengatakan dia laki-laki. Untuk mengganti orang, misalnya Pak Jono, misalnya Mr. Jono. Nah, kalimat kedua harus pakai he ini. Jadi he kata gantinya ya, bukan Pak Jono lagi. Itu kurang bagus kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kita nyebutnya sudah ini namanya pronoun, kata ganti. Yang kedua, she adalah pengganti untuk subjek yang berjenis kelamin wanita ya. My mother is very busy right now ya. Misalnya seperti itu ya. She is in the office misalnya ya. It adalah untuk subjek selain manusia. Jadi itu, dan jumlahnya satu ya. It itu kata ganti dari subjek yang selain manusia dan jumlahnya hanya satu saja. Saya kira jelas. Nah, yang selanjutnya adalah you, they, we. Oh, itu biasanya I, you, they, we gitu ya. Tapi ini you, they, we, you, they, we. Ini kalau orang Jogja kan bacanya gitu, you, they, we. Nah, you are not, misalnya apa? Ya silakan kata sifat apa yang kira-kira cocok untuk di sana. Nanti ada contoh-contohnya tentu saja. Dan kita akan selalu menggabungkan kata-kata itu dengan kalimat-kalimat yang lebih lengkap lagi. Begitu teman-teman ya. Kita nanti pergi ke kalimat contoh yang komplit. Okay, it's your time to speak up. Nah, ini jadi waktunya kita bicara lantang ya. I'm hungry, that's why I want to buy some food to eat, but unfortunately I don't have any cent of money. Coba teman-teman ucapkan kayak gitu ya. I'm hungry, that's why I want to buy some food to eat, but unfortunately I don't have any cent of money. Ya, saya lapar, makanya saya ingin beli makanan untuk dimakan ya. Tapi sayangnya saya nggak punya sepeser pun uang. Nah, jadi kalau mau mengatakan sepeser pun itu pakainya
a cent of money. Wah, sengsara ini ya. Sekali lagi Abi baca, nanti teman-teman silahkan diulangi seperti biasanya. Itu di bawahnya sudah ada singkatan huruf-huruf depannya. Itu insya Allah akan bermudah teman-teman untuk menguasai kalimat dengan sangat mudah sekali. Sekali lagi, I'm hungry, that's why I want to buy some food to eat, but unfortunately I don't have any cent of money. Ya, diupayakan satu napas begitu kalau bisa. Yang kedua, I'm not smart, but I don't want to stop doing my best to make myself better from time to time. I'm not smart, but I don't want to stop doing my best to make myself better from time to time. Saya tidak pintar, ya, tetapi saya tidak mau berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk membuat diri saya lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, kalimat yang sangat membangun ya. I'm not smart, but I don't want to stop doing my best to make myself better from time to time. We don't need to be the best, but we have to make ourselves better from time to time. And inshallah, sooner or later, we will be better than the best. Itu maksudnya. Sepertinya ada typo di sana ya. Maksudnya itu I'm not smart but, itu bukan but itu. Itu salah cetak dan bukan salah otak ya. Salah cetak saja. Selanjutnya kita pergi ke kalimat ketiga. Am I wrong if I want to make my big dreams come true? Am I wrong if I want to make my big dreams come true? Am I wrong if I want to make my big dreams come true? Ya, apakah saya salah jika saya ingin membuat impian besar saya itu menjadi sebuah kenyataan? Ya, nanti boleh buat kalimat sendiri teman-teman. Ya, kalimat yang selanjutnya adalah Why am I sad when I have something wrong with my heart? Why am I sad when I have something wrong with my heart? Why am I sad when I have something wrong with my heart? Mengapa saya sedih ketika saya mempunyai sesuatu yang salah dengan hati saya? Jadi ketika kita lagi ya secara spiritual kurang mantap ya biasanya kita sedih itu ya, galau, tingkat kayangan. Baik, kita pergi ke the next slide. Still it's your time to speak up. Waktunya Anda bicara lantang. Kita masuk ke kalimat yang menggunakan subjek he. He always has time for his family although he's very busy at office. He always has time for his family although he's very busy at office. He always has time for his family although he's very busy at office. Ya. Jadi dia selalu punya waktu untuk keluarganya meskipun dia itu sangat sibuk di kantor. Ini the family man. Ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang selanjutnya. I want to use the spoon to enjoy the soup, but it's still very dirty. I want to use the spoon to enjoy the soup, but it is very dirty. I want to use the spoon to enjoy the soup, but it's still very dirty. Jadi bacanya it is boleh, it's juga silahkan. Ya, kalau mau agak gaya ya pakai it saja. Ya. Oke, lanjutkan. Kalimat selanjutnya adalah Is she still sleepy and tired? Her mother wants to talk to her. Ya. Is she still sleepy and tired? Her mother wants to talk to her. Jadi kalau subjeknya pakai he atau she, maka wants-nya ditambahin s. Wants to talk, ya seperti tadi bukan have tapi has karena he always has time. Karena subjeknya adalah he atau she. Jadi has itu asal katanya mungkin ya, haves begitu mungkin ya. Cuman kok nggak enak dirungok nih gitu.
akhirnya diganti dengan has saja. Yang kalimat ketiga itu is she still sleepy and tired? Her mother wants to talk to her. Wants. Nah, di sana pakai s juga. Kenapa pakai s? Biar seger. Ya karena aturannya emang begitulah. Saya nggak ngerti kenapa kalau he sama she pakai s. Saya juga nggak ngerti caranya gimana. Baik, kalimat terakhir dari teks ini adalah why is your father very happy today? I just want to know the reasons. Why is your father very happy today? I just want to know the reasons. Why is your father very happy today? I just want to know the reasons. Ya. Kenapa ayahmu sangat bahagia hari ini? Saya hanya ingin tahu alasannya. Saya hanya ingin tahu alasannya. Ya, gitu. Jelas ya teman-temannya, saya kira itu sangat clear. Kita go to the next kalimat yang di slide ketiga dari statement ini adalah I'm sure that you are ready to face the challenges of the future. I'm sure you are ready to face the challenges of the future. I'm sure you are ready to face the challenges of the future. Saya yakin kamu siap menghadapi tantangan masa depan. Ya. Selanjutnya, we are not afraid to compete with them as long as we are together. We are not afraid to compete with them as long as we are together. We are not afraid to compete with them as long as we are together. Kami nggak takut untuk bersaing dengan mereka selama kami bersama-sama. Atau kita nggak pernah takut, atau kita nggak takut untuk berkompetisi dengan mereka selama kita bersama-sama. Kalimat selanjutnya adalah are the glasses empty? They want to take some fresh water to drink. Are the glasses empty? They want to take some fresh water to drink. Are the glasses empty? They want to take some fresh water to drink. Apakah gelas-gelas itu kosong? Mereka pengen mengambil air untuk minum. Yang terakhir contohnya adalah which room is still dirty? We want to sweep and mop it. Which room is still dirty? We want to sweep and mop it. Which room is still dirty? We want to sweep and mop it. Which room is still dirty? We want to sweep and mop it. Nah, silahkan teman-teman ucapkan sekali lagi ya sampai lancar begitu mengucapkannya, itu nggak boleh mikir, semuanya berjalan natural pada akhirnya ya. Mungkin masih hafalan di awal nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu ya, insya Allah sekali lagi, karena customizing ini yang paling penting, pembiasaan ya, habit formation. Kita itu sebenarnya sedang melakukan habit formation, jadi pembentukan kebiasaan gitu. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah teks dari latihan PR nih ya, PR. Saya berharap ini dikerjakan dan nanti akan ada jawaban dari Abi. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. I'll see you next session then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.